Apa sih yang nggak boleh diomongin itu apa? Gitu. Ngomongnya aja nggak boleh. Kembali lagi dia Pak Kabar Indonesia Pagi. Oke, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga selama jeda iklan. Bang Herzaki, kalau melihat kan tadi opsinya ada beberapa yang katakan oleh Mas Adi begitu ya. Kalau ke koalisi PDIP atau ke koalisi Gerindra atau poros baru nih. Tapi saat ini sudah ada penjajakan belum ke salah satu koalisi, dan yang harus dipikirkan Demokrat itu pastinya bukan kemenangan Pilpres saja, tapi juga bagaimana suara di pemilu legislatif pastinya kan. Nah, ini menarik nih, ini antara host dan konsultan politik mirip-mirip ya Bang Adi. Mirip. Memang gimana nggak mirip? Setiap hari orang-orang pinter kita wawancara loh. Bayangin. Jadi emang saat ini kita sedang proses mendalami. Jadi kalau Mas Ahaye ini kan dalam mengambil keputusan kan selalu ingin mendapatkan masukan, ya kan, mendengar masukan dari berbagai pihak. Termasuk diantaranya kemarin baru saja proses rapat ya dengan para pengurus di tingkat pusat. Karena bagaimanapun kan beliau menyampaikan langsung nih. Seperti apa situasi saat ini, karena banyak juga kan yang belum dapat langsung dari beliau kan gitu kan. Kemarin momen yang pas beliau sampaikan situasi saat ini, lalu rencana dan kebijakan partai ke depannya terkait ini. Nah, kemudian teman-teman pengurus pusat menyampaikan masukan. Karena ini kan teman-teman pusat ini kan selain anggota dewan ada juga yang nyalek gitu kan, gitu, ya kan. Sehingga mereka kan sering sekali ada intensitas yang tinggi dengan konstituen, masyarakat di lapangan, seperti apa nih ekspektasi yang di bawah ini juga gitu loh. Nah, disampaikan kepada Mas Ahaye gitu. Nanti rencananya hari Rabu para pimpinan Partai Demokrat di tingkat provinsi akan datang semua ke Jakarta, juga akan menyampaikan kepada Mas Ahaye usulan dan harapan dari konstituen masing-masing, dari masyarakat di dapilnya masing-masing. Bergabung dengan yang sudah ada atau membuat poros baru itu? Ya, termasuk diantaranya itu yang akan disampaikan. Seperti kalau misalnya opsi A nih, misalnya poros yang sudah ada, menurut Anda kalau bicara soal kotel efek, nah Demokrat akan diuntungkan atau enggak nih kira-kira nih? Ikut di sini untung nggak, ikut di sini untung nggak? Nah gitu. ini saya satu kalimat aja membahas mantan, tapi langsung move on ke selanjutnya ya. Jadi dari yang sebelumnya kita tidak pernah minta masalah cawapres, ya kita diajak dan diminta yang sebelumnya. Nah yang sekarang kalaupun kita pindah, nggak akan ada itu pembincangan mengenai cawapres ya, nggak ada gitu. Jadi teman-teman koalisi yang misalnya nanti kita kerjasama dengan yang sudah ada saat ini pun, ya tidak perlu khawatir. Wah, Demokrat masuk akan. Mas Herzaki, tapi kan selama ini kompetitif nih, akan ada yang kontestasi di legislatif bagaimana kira-kira akan. Nah, itulah yang kita sedang bahas bersama. Bagaimanapun kan ini kan bukan hanya pilpres, tapi juga pileg. Situasi yang tidak nyaman seperti ini ya, gampang kita kemudian dikerjain dan diingkari seperti ini kan karena di pileg kita, di parlemen kita juga nggak terlalu kuat ini gitu. Nah, kita ingin lebih kuat lagi. Probabilitasnya lebih ke poros baru tuh mungkin kali. Ya, poros baru mungkin saja. Semua opsi kita buka ya di atas meja. Tetapi yang pasti Mas Ahaye kan sebagai seorang yang demokratis, dia ingin masukan dari semua pihak ya, terutama dari kami-kami ini yang di daerah. Karena inginnya sejalan nih, agar pilpres ini bisa memberi manfaat juga untuk pileg ini. Tapi yang pasti semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita fokus nih. Bang Herzaki, gitu. Tapi kalau kita selama ini tahu narasi yang dibentuk oleh Partai Demokrat kan perubahan begitu ya. Sedangkan koalisi-koalisi yang ada kan keberlanjutan. Nah, nantinya akan seperti apa tuh? Ya, tentunya, kalau masuk ke koalisi yang udah ada. Ya, tentunya kita akan berupaya fine tuning gitu. Nah, kita kan hidup tidak di dalam ruang kosong ya. Kita bicara mengenai perubahan dan perbaikan, bagaimanapun katakanlah saat ini perubahan belum bisa kita perjuangkan dengan optimal ya, yang pasti kita akan lakukan namanya perbaikan. Kan begitu ini? Gitu ya, perbaikan. Tapi begini, Bang. Kalau Mas Ahaye kan juga menyampaikan dalam pidatonya, pidato politiknya di 14 Juli, bahwa apa yang baik saat ini ya kita akan lanjutkan. Tidak ada pernah kita bilang, apapun kebijakan saat ini kita bumi hanguskan. Nggak ada. Yang baik kita lanjutkan. Apa yang kita rasa kurang memberikan manfaat untuk rakyat, ada cara-cara yang lebih baik, ya kita akan gunakan cara-cara yang lebih baik. Pak Imin itu dibilang juga kok dalam deklarasi kan dibilang pemimpin-pemimpin sebelumnya, ada Pak SBY loh di situ. Artinya kan ya kita akan tetap kita lanjutkan, kita teruskan seperti itu gitu. Ya berarti bukan bahaya loh Cak Imin loh sebetulnya. Kita nggak pernah ada masalah dengan Cak Imin. Baik-baik aja juga, komunikasi dengan teman-teman PKB juga baik-baik aja. Karena kan beliau ini kan namanya orang dilamar, ya nggak? Bukan teman koalisi kami, jadi nggak perlu ngomong lah sama kami. Tapi udah teman seperjuangan 10 tahun lebih, masa begitu sih? Ya udah nanti balik lagi nih gitu. Mancing terus nih, mancing jadi 5 menit pemirsa. Tapi kalau secara Mas Adi sendiri melihat poros keempat ini pasti mungkin akan bisa terjadi ya. Kalau hitung-hitungan oke lah, ada Demokrat di situ, mungkin ada PKS dan salah satu partai yang Pak SBY sampaikan begitu ya, menterinya Pak Jokowi. Kalau bicara tentang kemungkinan tentu sangat mungkin ya, tapi ini kan kemungkinan yang agak sulit.
karena posisi P3 memang lebih nyaman dengan PDIP Ya, tadi dan PKS. sudah Iya. kita dengarkan. Kenapa begitu ceritanya? Tapi kalau ikut dengan yang ada, efek ekor jasnya ini dapat nggak? Begini, kalau soal ekor jas, saya selalu mengatakan ini antara realitas dan mitos sebenarnya. Kenapa saya sebut mitos? Waktu 2019, PKB dan Nasdem plus PKS itu partai politik yang tidak punya jagoan maju pilpres. Tapi mereka naik hampir 2%. PDIP, Gerindra itu naiknya cuma 1,2%. Ini kan menjadi fakta di mana bahwa ekor jas itu dalam banyak hal dia hanyalah sebuah mitos. Artinya apa? Seorang partai politik ya yang mampu mengusung capres dan cawapres itu tidak bisa diprediksi apakah dia akan berlipat ganda perolehan suara pileknya. Bahkan ketika PAN mengusulkan Pak Hatta Rajasa berpasangan dengan Prabowo Subianto, naiknya cuma 2%, Pak. Satu-satunya kotel efek yang menurut saya cukup efektif dan luar biasa itu adalah 2009 ketika Pak SBY periode kedua. Demokrat yang saat itu cuma 7 dan 8% itu kan sampai 300% berlipat gandanya, Pak. Itu satu-satunya kotel efek yang sangat terasa gempa bumi politiknya. Karena cuma dari di bawah 10% tiba-tiba naik dia menjadi 22%. Oleh karena itu bagi saya adalah partai seperti Demokrat jangan terlampau pusing soal kotel efek. Karena satu-satunya anatomi kekuatan politik di Demokrat, dia harus mampu mengkapitalisasi struktur kekuatan politik dan calegnya untuk memenangkan pertarungan. Saya bayangkan Golkar itu 2019 nggak punya jagoan maju, tapi Golkar suara di anggota dewannya itu menang ketimbang Gerindra. Itu apa artinya? Bahwa kerja caleg, kerja struktur, kerja mesin itu bisa menjawab untuk kebutuhan kotel efek. Tapi kan tabungan politik Partai Golkar juga kan. Betul. Itu artinya apa? Sekalipun misalnya seperti Partai Demokrat dan partai lain tak punya jagoan bisa maju, itu jangan sampai patah arang, Pak. Itu dalam banyak hal mitos kok. PKS nggak punya jagoan. Di Pilpres 2014 tak ada, 2019 tak ada, tapi dia naik smooth 2%, 2,5%. Begitupun dengan Nasdem, begitupun dengan PKB. Nggak usah PKB. khawatir dengan istilah itu, begitu Betul. ya. Dengan satu catatan, mesin politik, para calegnya ini mampu bekerja dengan baik. Karena soal pileg itu adalah bagaimana penetrasi sang caleg dengan pemilih. Itu saja kuncinya. Menurut Anda Partai Demokrat mesin politik dan calegnya bagaimana? Ya harus dibuat. Kalaupun toh nggak bisa, saat ini harus dibuat. Kenapa harus dibuat? Kan mereka sudah menjagokan Anies Baswedan sebelumnya. Oh iya. Anda melihatnya pada saat dengan Anies Baswedan bagaimana mesin politik dan calegnya? Karena pemilih waktu pileg itu adalah transaksi langsung sang caleg dengan para pemilih, bukan transaksi antara pemilih dengan calon presiden. Jadi jualan seorang presiden ini hanya lebih efektif kalau kemudian partainya punya jagoan. Kalau tidak punya jagoan, sebenarnya nggak efektif, Mas. Kayak Demokrat jualan Anies itu nggak efektif. Kalau mau jujur sebenarnya, Demokrat kenapa dipilih sampai saat ini? Konsultan. Karena faktornya 3 hal, Pak. Faktornya 3 hal. Kenapa orang memilih Partai Demokrat? Susilo, Bambang, dan Yudhoyono, Pak. Jadi orang memilih Demokrat itu karena faktor Pak SBY. Udah jualan aja Pak SBY. Yang kedua, maksimalkan mesin partainya. Ini yang membuat kenapa Partai Demokrat itu jangan kelamaan jangan kelamaan untuk Feelingnya harus cepat move on. Udah eksekusi Itu saja. kodenya tuh. Untuk Pilpres bagi saya sudah jangan lagi bicara tentang ideologi, jangan lagi bicara visi misi. Udah lewat itu. Karena semua poros yang ada ini sudah melampaui visi. Jadi pilihannya dan misi. apapun kuncinya yang penting menang, menyelamatkan Partai Demokrat dan menyelamatkan AHY 2009. Jadi Demokrat itu sudah mulai berpikir bagaimana Pak AHY tampil di 2009. Satu-satunya cara adalah bergabung dengan yang menang dan kemudian menjadikan AHY sebagai menteri, karena itu akan menjadi satu portofolio politik yang akan dilihat oleh orang. Ada kecenderungan, ada kecenderungan soalnya. Menanggapi itu. Ya, makasih Mas Adi. Memang kalau kami saat ini fokusnya selama ini ya juga Jangan kan lama-lama, Mas. nggak double track. Ya kan, double track, pileg dan pilpres bersamaan. Tapi pada saat situasi seperti ini ya tentu kami akan lebih mengoptimalkan ya di mesin pilegnya. Karena bagaimanapun kemenangan ya, satu kemenangan di pileg itu menjadi penting bagi kami, peningkatan kursi di parlemen. Meskipun sejarah tadi mengatakan Mas Adi, efek ekor jas itu juga tidak, itu mitos tidak, kok. berarti kan aman dah menurut Mas Adi kan. Berarti kita satu itu. Yang kedua, bagaimanapun kami tetap ingin bagaimana bisa bergabung di pemerintahan ke depannya, ikut terlibat dalam pemerintahan. Jadi tentu seperti yang disampaikan Mas Adi, kita akan memilih ya mana yang memiliki peluang menang lebih besar. Yang kedua juga bagaimanapun yang tadi memiliki etika dan komitmen politik yang jelas. Itu saja. Jangan tampak depan tampak belakang apa enggak, ya mengambil pelajaran lah dari kejadian kemarin gitu loh, ya kan? Oke. Terima kasih Bang Zaki. Terima kasih Mas Zaki, Adi, Mas Adi Brian. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Segera move on nih Mas ya. Ya lu ngomong cawapres kayak gimana gitu.